Pertama kita lihat dulu, ada gaya apa saja. Oh, ada FA, FA-nya 20 Newton, ada FB 50 Newton, yang mana ini akan menyebabkan momen gaya. Momen gaya A, momen gaya B, terus ada momen gaya apa lagi? Ada satu lagi. Ada satu lagi. Apa? Oh iya, ini memang nggak kasih keterangan. Jika poros di C. Ada satu lagi gaya apa? Gaya berat. Letaknya di mana? Kalau batangnya kayak gini. Di tengah-tengah atas. Ini ada yes. Ini kan. Berarti ada berapa gaya yang mempengaruhi? Ada 3 gaya. Yang mana bisa kita tuliskan ya? Sigma tau ya. Itu ada tau dari mana saja? Tau dari A. Terus ada tau dari W. Sama ada tau dari D. Tapi apakah positif atau negatif? Cara menentukannya seperti ini. Kalian letakkan sesuatu di poros. Karena di soal ini porosnya di C, set. Berarti di sini di C itu kalian kasih batang gitu ya, sesuatu. Terus habis itu kalian misalnya kalian tarik dengan gaya-gaya yang ada di sini. Misal ditarik dengan FA. FA arahnya kemana? Ke bawah sini. Tarik sini. Berarti ini tak tarik ke bawah. Apakah bikin gerak spidol itu searah jarum jam atau berlawanan? Kalau berlawanan negatif. Gitu. Terus habis itu pengaruh dari W tertarik ke bawah lagi. Bawah gini. Searah berlawanan jarum jam. Berarti negatif lagi. Terus habis itu kalau poros di C, FD ditarik. Tertarik ke atas ini. Ikuti panahnya ya. Tarik ke atas kan. Bikin geraknya berlawanan lagi. Hasilnya jelas berlawanan. Gak masalah walaupun ini kalian bikin positif semua juga gak masalah. Tapi hasilnya nanti jangan lupa arahnya berlawanan jarum jam. Pokoknya kalian ngerti yang negatif siapa, yang positif siapa. Nah karena di sini kita bikin selesai gampang ya. Ya wis gak masalah. Yang penting kalian tahu nanti hasilnya bakalan berlawanan. Bingung betul? Enggak ya? Oke, ini kalau kita hitung. Masukin di sini. Sigma tau sama dengan. Tau itu apa? FR sin theta. Kalau sudah membentuk sudut 90 kayak gini, nggak usah masukin sinnya nggak masalah. Karena sin 90 adalah 194 gitu ya. Jadi kita langsung yang pakai sin itu hanya yang membentuk sudut aja. Yang lainnya nggak usah. Gitu ya. Guys, kita lihat di sini tau A itu berarti FA sin theta ya, dikali RA ditambah tau W itu artinya W dikali RW, maksudnya jarak W ke poros. Jadi R itu adalah jarak gaya ke poros. Gitu ya. Next tau D ditambah tau D itu ada FD dikali RB. Oke. Sekarang kita masukkan nilainya. FA berapa? 20 kali sin 37. Serius berapa sin 37? Hah? 0, jangan ragu. Dikali RA. RA itu berarti jarak A ke poros. Jarak A ke poros berapa? Porosnya C berarti 1 meter kali 1 ditambah W. W-nya berapa? Kalau masanya 2 kilo 20, tinggal dikali 10 aja biar gampang. RW berarti jaraknya W ke poros. Porosnya C. Sedangkan kita tahu BC setengah meter. BC setengah meter berarti W ke C 0,2 ditambah FD. Gaya D berapa? Dikali RD. Jarak D ke poros berapa? 0,5. Udah, ini tinggal kalian hitung saja. 2 kali 6 12 ditambah 5. Ya kan? Ya. Terus habis itu ini
Karena porosnya di B, sekarang porosnya di B, kita kasih spidol di B. Ini ya. Terus ditarik oleh FA. Beratnya searah apa berlawanan? Kalau ditarik oleh FD, searah apa berlawanan? Oke. Terserah kalian, mau yang positif siapa? Serius, terserah. Mau yang berlawanan apa searah? Mau yang berlawanan? Yang positif berlawanan, serahkan. Oke. Berarti sigma taunya itu sama dengan tau A dikurangi tau B, ya enggak? Jangan lupa kasih keterangan. Kalau hasilnya nanti positif, berarti dia adalah berlawanan gitu. Jadi kasih keterangan kayak gini. Kalau nanti hasilnya positif, berarti dia berlawanan jam-jam. Itu cara bacanya. Jadi terserah. Mau yang positif berlawanan, mau yang positif searah, itu sebenarnya terserah. Pokoknya kalian nggak bingung di akhir. Gitu. Kode koyo itu loh. Apa listrik statis. Sebenarnya dia searah dengan itu, dengan tanahnya mau kalian bikin walaupun sama-sama kiri, kalian bikin positif gak masalah. Yang penting kalian tahu kalau itu hasilnya nanti ke kiri, gak masalah, gitu ya. Oke, tinggal masukin aja. Berarti FA kali RA dikurangi FD sin theta, lupa kata kasih gampang nggak dulu. Sin theta dikali RD. Oke, panjangnya sama ya kayak sebelumnya, samain aja biar gampang. Ini habis tinggal masukin FA berapa? Kali RA berapa? Jarak A ke B 0,5. Poros di B. Poros di B. Kita tulis ini ya. Oke, dikurangi FD. FD 20 sin 30. RD jarak D ke poros. Porosnya B. Berarti jaraknya 1. Wes. Berarti 5 dikurangi 10. Berarti hasilnya min 5 Newton meter. Karena hasilnya negatif, berarti nanti hasil akhirnya berapa? Searah. Berarti sama dengan 5 Newton meter searah jarum berjalan. Maaf kecil. Itu cara kerja. Datang homogen AB sama dengan L. Nah, Terus beratnya 50 Newton berada dalam keseimbangan seperti terlihat pada gambar. Batang di dalam tali OC pada kedudukan AC sama dengan 2/3 L. Dan sirkuit ACO sama dengan 30 derajat. Pada ujung batang terdapat beban 100 Newton. Pegangan tali ada. jadi itu kan? Nggak diketahui meter-meternya ya? Oke, sekarang. Ya, syarat dari sebuah kesetimbangan beda dengan tadi ya. Beda dengan tadi ini berotasi, ini bergerak berotasi. Kalau sekarang dia berada dalam keadaan setimbang. Yang artinya syarat dari kesetimbangan bisa kita tuliskan sigma tau sama dengan 0, kan setimbang, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat sigma taunya apa saja. Penyebab geraknya adalah apa saja. Ada W, terus ada ini gara-gara beban ya. Oke, ada beban, kata-kata namanya FB, gitu ya, gaya dari beban. Terus habis itu ada tegangan tali. Berarti di sini bisa kita tuliskan. Yang bentar, kalau porosnya di A, yang bikin bergerak searah jarum jam siapa? W. Terus ini searah apa berlawanan? Searah lagi. Kalau tekanan talinya? Berlawanan. Oke, berarti terserah kalian mau bikin yang positif yang mana? Yang berlawanan. Hah? Yang mau berlawanan udah berlanjut. Yang plus yang berlawanan ya. Oke, berarti yang berlawanan yang plus berarti tahu dari tegangan tali ya. Dikurangi tahu dari berat, dikurangi tahu yang ada di titik B sama dengan 0, betul? Atau bisa tak tuliskan lagi tahu dari tekanan tali sama dengan tahu dari W ditambah tahu dari D, betul? Oke, ya tinggal masukin aja. Tahu kan FR sin theta? Ya wes, tahu dari tegangan tali yaitu T sin theta dikali dengan jarak tegangan tali ke poros, gitu. AC itu katanya 2/3 R.
apa? Jaraknya berapa? Jaraknya berapa? Ini kan tengah-tengahnya pas. Kalau itu bisa tuliskan setengah L ditambah dengan tau B. Di sini berapa contoh? 100 ya. Terus langsung 100 saya nggak masalah ya. Dikali dengan ini ke sana panjangnya L. Oke. T sin theta sekarang kita masukin sin theta sin 30 setengah L-nya kita coret semua boleh? Setengah kali 2/3 sama dengan W-nya 50 kali setengah 25 ditambah 100. Berarti ini 125, ini 2 sama 2 boleh dicoret. Oke. T ini sama dengan 125 kali 13 berapa tuh? 375 coba. Selesai itu doang cara jawab. Bisa? Nanti bisa dituliskan T1 per sin depannya T1. T1 kan kayak gini ya? Depannya T1 siapa? Seberangnya. Seberangnya alfa sama dengan T2 per sin seberangnya T2 siapa? Beta. Sin beta sama dengan W per sin seberangnya W siapa? Gamma. Begitu misalnya. Bisa kalian tuliskan sih. Tapi kayak kok nggak itu tulisannya. Gitu ya. Jadi gaya per sin seberangnya itu doang. Ya wes, di sini tinggal kalian masukin aja loh. Tapi sebelum kalian masukin kalian harus tahu sebetulnya. Kalau gamanya berapa? Jelas ya. Gamanya 90. Kenapa? Karena ini 5,37, berarti sisanya 90. Nah, terus ini biro, alfa biro berapa? Beta biro. Ayo coba di logika. Berarti alfanya nanti 90 plus. Kalian anggap saja ini ada garis yang sejajar dengan yang ada di atas itu. Kalau ada dua garis sejajar dalam matematika terus dipotong kayak gini, maka kalau ini 37 berarti ini berapa? 37 juga. Ya wes, berarti ini ya alfa. Ini adalah 37 ditambah 90. 37 plus 90 berapa? 127 ya. Iya enggak? Nah terus beta ya berarti biro 53 tambah 9 berapa ini? 143 ya? Nah tapi kalian tahu nggak nilainya sin 127 berapa? Hah? Jangan pakai kalkulator. Jangan punya unitasnya nggak boleh ya, jangan ya. Sin 127 itu artinya sama kayak sin 180 kurangi 127 berapa? Sin 5. Sedangkan sin 143 derajat itu nilainya sama kayak sin 180 kurangi 143 kan balik kan ya, belum kayak gitu ya. Kalau kok sin 53 berapa? Sin 37 wes tinggal masukin ke sini. T1 per sin alfa, alfanya berapa? Sin alfanya udah tahu kita 0,8 sama dengan T2 per sin beta, betanya 0,6 sama dengan W-nya berapa? Kalau masanya 10, W-nya 100 per sin 90 wes, berarti di sini bisa kita tuliskan T1 itu sama dengan 0,8 kali 100 80 Newton. T2 sama dengan 0,6 kali 160 Newton. Ada jawabannya. A, B, C, D, E.